Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan dalam hadisnya. Beliau bersabda, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sufidatis syayatin." Al-hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan untuk menggapai berkahnya Ramadan. Bulan Ramadan adalah Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap amal perbuatan muslim, kebaikan dan pahalanya dilipat gandakan. Berikut amalan-amalan yang dapat dilakukan ketika di bulan Ramadan. Yang pertama, berpuasa, atau dalam bahasanya asyam. Puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar di pagi hari hingga terbenamnya matahari. Puasa merupakan kewajiban setiap muslim, sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kegiatan yang kedua, amalan yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah bagian dari qiyamul lail, sholat yang dilaksanakan di malam hari. Menghidupkan malam Ramadan dengan sholat berjamaah. Dan sholat tarawih ini merupakan sholat sunat yang khusus diamalkan di bulan Ramadan. Selain Ramadan tidak ada. Ini menandakan bahwa keberkahan dan kemuliaan di bulan Ramadan itu adalah istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa ibadah malam di bulan Ramadan
karena iman dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini merupakan perbuatan yang atau amalan yang baik, yang mulia. Nah, ketika Ramadan itu, pada bulan Ramadan terbagi menjadi 3 bagian, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari yang ketiga. Pada malam-malam 10 hari yang pertama, itu disebut dengan malam rahmah. Allah memberikan rahmat kepada umat Islam, sehingga pelaksanaan sholat tarawih menjadi ramai, penuh di mana-mana masjid, musola. Tapi kita lihat bersama, ketika mulai di minggu kedua, bahkan sebelumnya sudah mulai berkurang. Nah, ini karena Allah memberikan rahmatnya. Hal ini tentunya tidak baik, namun ini adalah bentuk pemilihan Allah kepada umatnya. Kasih sayang yang lebih diberikan kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat tarawihnya, mulai dari malam yang pertama sampai berakhirnya di bulan Ramadan. Itulah tergolong orang-orang yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan berikutnya adalah tadarus Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, Syahrul Quran. Membaca, menyimak, dan mempelajari atau diistilahkan dan mentadabburi maknanya sangat utama dilakukan. Mempelajari isi kandungan Al-Quran. Sebagaimana muqaddimah yang sudah saya sampaikan di depan, Syahrul Ramadan alladzi umzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, hidayah kepada umat manusia. Dan Al-Furqan, karena hidayah itu jugalah manusia, umat Islam mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa, dan mana pula yang maksiat. Itu atas petunjuk Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Dan ketika bulan-bulan Ramadan, Malaikat Jibril selalu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidupnya. Setiap malam di bulan Ramadan untuk menyimaknya Nabi dalam membaca Al-Quranul Karim. Ini adalah satu pembelajaran bagi kita. Maka rugilah apabila kita sia-siakan waktu Ramadan dengan hanya bermain-main saja. Baik di siang harinya, di malam harinya bisa dilaksanakan dan bisa dibacakan. Dimanapun bisa. Kecuali pada tempat-tempat yang memang dilarang. Itulah Al-Quran. Kita membaca Al-Quran tidak harus memahami. Itu pun sudah mendapatkan nilai pahala yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, memberikan sedekah dan memberikan makan orang yang berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau jauh lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan.
apapun yang beliau miliki diamalkan, diberikan kepada para sahabat. Tentu kita sebagai umatnya wajib hukumnya meniru. Alhamdulillah di masyarakat kita sudah terbiasa atau membudaya memberikan takjil di mana-mana. Mulai di masjid, di musola, ada yang memborong memberikan takjil. Takmir masjid memberikan jadwal. Wah, besok ini jadwalnya Pak ini, besok ini Bapak ini, besok ini saudara ini. Orang-orang yang mampu itu sekarang ini sudah mulai bergetar hatinya melaksanakan kegiatan takjil di bulan Ramadan. Senang sekali karena mencari keberkahan di bulan Ramadan. Demikian pula itu untuk yang bisa dilaksanakan untuk saudara kita sedang. Ini juga nilainya memberikan makan, memberikan sedekah kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan di mana-mana, di jalan raya, anak-anak sekolah sekarang ini sudah mulai menjadwalkan, termasuk kegiatan bagian dari kegiatan di MAN 2 Tuban ini juga mengagendakan melaksanakan berbagi, bersedekah di bulan Ramadan dengan membagikan takjil. Ini adalah satu keteladanan yang baik bagi kita semuanya dan sangat bermanfaat bagi umat Islam. Hal ini tentunya bukan umat Islam saja, tetapi siapapun orangnya, kita bisa toleransi kepada orang-orang yang non-muslim. Juga sebaliknya, orang-orang non-muslim pun kita dengar di suatu daerah kelenteng membagikan buka puasa untuk orang yang berpuasa. Ini adalah bentuk kerjasama yang luar biasa. Dan ini terjadi mungkin saja hanya di Indonesia, di negeri yang kita cintai. Inilah satu bentuk kebaikan di negeri yang mulia ini. Sedekah ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man fatara sha'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini wajib kita ketahui, wajib kita mengerti, dan wajib kita amalkan. Hadisnya hadis sahih. Ini hebat. Orang yang memberi kalau dibandingkan dengan dalam hal tijarah, perdagangan, maka jika keuntungan itu sudah didapat berarti ada pihak yang berkurang. Ini nilai-nilai ekonomi. Jadi matematikanya Allah dengan matematika manusia itu jauh berbeda. Matematikanya manusia, kalau sudah keuntungan itu diberikan seseorang, maka berkuranglah sebagian berikutnya. Tapi matematikanya Allah, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi makan, memberikan sedekah, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Pahala orang yang diberikan sedikit pun tidak berkurang. Disinilah kemurahan Allah yang diberikan kepada umat Islam. Yang berikutnya, ketika kita sudah sampai di penghujung Ramadan,
Di akhir Ramadan, 10 yang terakhir, ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Kalau di negeri kita, utamanya di tanah Jawa, ada istilahnya maleman, malam selikur, malam telulikur, malam selawe, malam pitu, malam songok likur. Ini dimaknai yang positif saja. Apa? Di malam-malam ganjil itu mengadakan sedekah, mengadakan doa, melaksanakan sholat, berzikir, semuanya. Hal ini tentunya baik untuk dilaksanakan. Ya, ketika di malam-malam Lailatul Qadar itu datang, maka kita mengintai, nyadong malam Lailatul Qadar. Kenapa? Itu kita intai, kita cari. Karena di malam Lailatul Qadar itu sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih bagus dari 1000 bulan. Karena itu ya sangatlah utama, kita sarankan kita manfaatkan waktu kita ketika di malam-malam akhir itu dengan lebih banyak meningkatkan amaliyah yang bagus, membaca Al-Qur'annya ditingkatkan, sholatnya. Kemudian di waktu-waktu yang sela istirahat kita manfaatkan untuk iktikaf di dalam masjid. Ya, mulai tengah malam kita sudah berada di dalam masjid selama 10 hari. Kenapa 10 hari? Ya memang Allah memberikan satu kemuliaan tapi sifatnya dirahasiakan. Nah, untuk apa? Untuk memicu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak tergantung pada satu saat. Ini merupakan pancingan bagi kita. Yang berikutnya melaksanakan umroh. Melaksanakan umroh di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang setara dengan haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umroh di bulan Ramadan setara dengan ibadah haji bersama aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya ketika Ramadan luar biasa, kita lihat orang-orang atau umat Islam yang melaksanakan umroh seperti pada saat musim haji saja. Luar biasa. Semoga Allah memberikan kita berkah rezeki sehingga bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan seperti pahalanya seperti haji bersama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Yang terakhir adalah memperbanyak doa dan istighfar. Memperbanyak doa dan istighfar. Waktu puasa adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, terutama menjelang berbuka puasa dan di sepertiga malam terakhir sebelum sahur. Ini kita banyak berdoa, memohon kepada Allah sesuai yang kita hajatkan. Adapun doa yang banyak kita amalkan adalah doa-doa yang sudah dipandu oleh para ulama sebagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini biasanya dipakai pujian-pujian setelah adzan sambil menunggu jamaah. Ini bagus kita amalkan. Itu adalah doa. Semoga Allah memberkahi pertemuan ini sebagai langkah persiapan kita di bulan Ramadan. Kita mengetahui apa saja yang harus kita lakukan ketika Ramadan datang. Dan kita memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan itu dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena kesempatan tidak akan bisa terulang. Terutama adalah mencari atau dalam bahasa Jawa itu nginjing Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itulah yang hanya diberikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Kenapa itu terjadi? Itu dalam kisahnya bahwa umat-umatnya, sedangkan nabi-nabi terdahulu itu umurnya panjang, termasuk ibadahnya sangat banyak sekali. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad puasa diwajibkan hanya di bulan Ramadan saja. Sholat hanya 5 waktu saja. Bagaimana agar tidak ketinggalan, tidak kalah dengan umat-umat yang lain? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan dan matur kepada Allah. Kemudian diberikanlah satu kemuliaan, satu rekomendasi yang namanya Lailatul Qadar. Semoga di Ramadan ini atau yang akan datang Allah memberikan kepada kita keberkahan, dapat menemui bulan Ramadan dengan berkah, demikian pula menemui malam Lailatul Qadar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.